Yang pertama itu kedaulatan energi, itu nggak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Yang kedua itu adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage, butuh perpres. Lagi dalam proses ya. Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter, baik solar maupun bensin. Dan yang keempat itulah swasembada. Roadmapnya sudah selesai, dan sekarang tahapan sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga. Butuh perpres, lagi dalam proses ya. Komisi 11 DPR RI resmi memilih Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ya, keputusan bulat Komisi 11 DPR RI diambil setelah menggelar fit and proper test atas calon Gubernur BI tersebut. Dalam rapat uji kelayakan dan kepatuhan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun mengetuk palu resmi menunjuk Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung. Keputusan Komisi 11 DPR RI ini diambil usai Thomas Djiwandono memaparkan strategi ekonomi dan sistem keuangan yang akan diformulasikan dalam jabatannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Untuk itu secara resmi keponakan Presiden Prabowo ini mengisi jajaran pimpinan Bank Indonesia dengan jabatan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Memberikan komitmen profesionalisme yang kuat terhadap Bapak seandainya nanti terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kita berikan aplaus. Ya, dengan terpilihnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Komisi 11 DPR RI berharap peran Deputi harus maksimal menjaga stabilitas moneter dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di berbagai bidang. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan Cik Hasan menegaskan pergantian struktural Deputi Gubernur BI ini menjadi momentum penting untuk memastikan Bank Indonesia tetap mampu menjalankan mandat menjaga sistem keuangan. Di sisi lain, Deputi Gubernur BI yang terpilih harus segera bekerja untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan moneter sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di mana menurut Marwan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan tercapai tanpa stabilitas nilai rupiah, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang sehat dan kredibel. Sejauh mana ke depan mereka punya strategi apa untuk membuat Bank Indonesia ini sesuai dengan tujuannya. Pada pasal 7 ya kan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK itu kan tugasnya kan menjaga stabilitas rupiah, stabilitas pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan terakhir tentunya tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kita dorong kan seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana selama 12 tahun ini pertumbuhan ekonomi kita seperti jalan di tempat ini. 5 lebih, 5 kurang gitu loh. Sementara kita butuh akselerasi pertumbuhan yang tinggi untuk membebaskan Indonesia dari middle income trap. Harus 7% atau 8% seperti yang diinginkan oleh Presiden. Ya, pemirsa, Indonesia resmi memperkenalkan konsep ekonomi Prabowonomics yang dinilai sukses memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ya, di hadapan 65 kepala negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi mitra global. Excellencies, distinguished friends, in addition to requiring peace and stability, growth requires statecraft and capital, in particular the efficient allocation and reallocation of capital. That is why last February we established our sovereign wealth fund, Danantara Indonesia. Danantara means the energy to power the future of Indonesia. Danantara is a sovereign wealth fund with $1 trillion in assets under management.
with Danantara, I can stand here in front of you. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pemimpin dunia dan pemimpin perusahaan global dalam pertemuan tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss. Presiden menegaskan melalui Badan Pengelola Investasi Danantara, kini Indonesia menjadi setara dengan negara-negara ekonomi maju lainnya dan siap menjadi mitra investasi global. Sementara itu, WEF tahun ini mengusung tema A Spirit of Dialogue yang menekankan pentingnya dialog terbuka dan kolaboratif di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global. Dan partisipasi Indonesia menjadi momentum strategis untuk menegaskan posisi dalam rantai pasok global, memperkuat citra investasi, serta menarik komitmen investor di sektor energi hijau dan ekonomi digital. Tim Liputan, IDX Channel. Federal Reserve diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan pekan ini di tengah dinamika politik dalam negeri yang terus berlangsung. Dalam pertemuan kebijakan yang akan berakhir pada hari Rabu, The Fed diperkirakan akan menahan suku bunga di kisaran 3,5 sampai 3,75%. The Federal Reserve diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan pekan ini, meski agenda kebijakan moneter saat ini dibayangi oleh investigasi kriminal pemerintah Trump terhadap Ketua The Fed Jerome Powell, upaya pemecatan kontroversial terhadap Gubernur Fed Lisa Cook, dan proses nominasi pengganti Powell yang akan menjabat mulai Mei mendatang. Hanya tersisa 3 pertemuan kebijakan resmi dalam masa 8 tahun Powell sebagai pimpinan Bank Sentral Amerika, namun transisi yang biasanya mulus ini berubah menjadi periode yang berpotensi mengganggu stabilitas. Powell menghadapi keputusan sulit apakah akan tetap menjadi gubernur The Fed di bawah penggantinya. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat mungkin akan memutuskan apakah Cook menjadi gubernur The Fed pertama yang dipecat oleh Presiden, dan calon pengganti Powell harus meyakinkan senator Amerika bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan Trump. Dengan banyaknya dinamika politik, debat kebijakan moneter hampir menjadi sorotan kedua meski para analis saat ini masih memperkirakan bahwa mekanisme independensi institusi The Fed tetap akan bertahan. Ekspektasi inflasi berbasis pasar dan imbal hasil obligasi jangka panjang Amerika Serikat sejauh ini belum menunjukkan kekhawatiran luas mengenai masa depan The Fed. Adapun pertemuan 2 hari The Fed akan berakhir pada Rabu dengan ekspektasi bahwa pembuat kebijakan akan mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,50% sampai 3,75%. Berbagai sumber IDX Channel. Harga emas melesat ke rekor tertinggi di atas $5.100 per ons pada perdagangan di hari Senin seiring dengan meningkatnya minat investor terhadap aset safe haven di tengah memanasnya ketegangan geopolitik. Emas spot melonjak 2% menjadi $5.077 per ons setelah sempat menyentuh rekor $5.110. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari melesat 2,1% ke posisi $5.080 per ons. Dan ketegangan geopolitik terbaru muncul setelah Presiden Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif 100% terhadap Kanada jika negara tersebut melanjutkan kesepakatan dengan China. Sementara itu, perhatian investor turut tertuju pada potensi intervensi terkoordinasi di pasar mata uang oleh otoritas Amerika Serikat dan Jepang serta agenda rapat The Fed pekan ini. Sepanjang tahun 2026 harga emas melesat hampir 18% setelah meroket 64% sepanjang 2025, dan tahun lalu emas juga mencetak tonggak penting dengan menembus level $3.000 dan $4.000 untuk pertama kalinya. Ya, selanjutnya bisa dari bursa global, bursa Wall Street yang ditutup menguat untuk sesi keempat berturut-turut pada hari Senin, seiring investor bersiap menghadapi rilis laporan keuangan emiten berkapitalisasi besar serta update kebijakan suku bunga dari The Federal Reserve yang dijadwalkan pekan ini. S&P 500 dan juga Nasdaq Composite masing-masing tercatat level tertinggi dalam lebih dari sepekan dan menorehkan rangkaian kenaikan terpanjang sejak Desember. Kita lihat data selengkapnya. Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,64% ke posisi 49.412, S&P 500 menguat 0,5% di level 6.920 dan Nasdaq Composite naik 0,43% ke posisi 23.601.
Dari Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa yang berakhir di zona hijau pada Senin didorong oleh kenaikan sektor finansial menjelang rilis laporan keuangan sejumlah bank besar pekan ini. STOXX 600 ditutup menguat 0,2% ke posisi 609,57, DAX Jerman menguat 0,13% ke posisi 24.933 dan FTSE 100 Inggris yang naik tipis 0,05% ke posisi 10.148.